Channel Study Mandiri kali ini membahas past continuous dengan rumus subject plus was were plus verb 1 ing. Sebelum saya mulai, sangat disarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama antar anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Untuk itu saya jelaskan secara bertahap. Tonton sampai selesai supaya mendapat pengetahuan secara lengkap. Seperti diketahui bahwa sebuah waktu ada 3, yaitu waktu sekarang present, waktu yang akan datang future, dan waktu yang sudah berlalu past. Past continuous digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dilakukan pada waktu lampau dan sudah selesai. Supaya tidak bingung dengan simple past, bahwa peristiwa kejadian past continuous menunjukkan sedang dilakukan pada rentang waktu atau periode waktu tertentu di masa lampau, seperti ditunjukkan pada diagram bahwa sebagai misal, kejadian yang dilakukan kemarin waktu lampau dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam atau all day. Sebagai contoh kalimat, they were studying English from 7 a.m. to 7 p.m. yesterday. Mereka sedang belajar bahasa Inggris dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kemarin. Periode waktu jam 7 pagi sampai jam 7 malam bisa diistilahkan lain dengan all day atau sehari penuh. Mereka belajar bahasa Inggris sehari penuh kemarin. Beda halnya pada simple past, sama-sama kejadiannya pada waktu lampau dan selesai, tapi menunjukkan pada titik waktu tertentu saja di masa lampau. Sebagai misal, we studied English at 7 p.m. yesterday. Pada kalimat simple past ini, hanya menunjuk waktu yang spesifik, yaitu jam 7 malam. Beda kan? Saya akan jelaskan setiap elemen pada rumus past continuous, supaya Anda mengerti betul. Yang pertama, tentang subject. Subjek adalah pelaku. Sebagai pelaku, umumnya nama orang atau kata ganti orang. Seperti Budi, sebagai kata ganti laki-laki adalah he, kata ganti perempuan Ani, she, kata ganti benda it, mereka they, kami atau kita we, kamu you, dan saya I. Subjek he, she, it, I menggunakan to be past was, dan subjek they, we, you menggunakan to be past were. Sedangkan untuk memperjelas waktu kejadiannya dengan keterangan waktu yesterday. Tentunya bisa dengan keterangan waktu lainnya, seperti 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, minggu yang lalu, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas kata kerja studying. Seperti ditunjukkan pada rumus kata kerja pertama ditambah ing atau ing form, continuous. Inilah menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan. Pokoknya bila setiap ada verb 1 ditambah ing, maka kejadian tersebut sedang dilakukan. Entah itu sedang dilakukan bulan depan, sekarang, atau waktu lampau. Tapi yang dibahas kali ini adalah kejadian yang sedang dilakukan pada waktu lampau, studying. Yang keempat, kita bahas mengenai was were. Was were disebut to be, artinya kata kerja bantu. Tentunya berfungsi membantu kata kerja. Membantu yang bagaimana? Begini asal mulanya. Bentuk kata kerja ada 3 kan? Verb 1, verb 2, verb 3. Study, studied, studied. Tidak beda halnya to be, yang sebagai kata kerja bantu, juga mempunyai 3 bentuk. Yang kita kenal to be present, am is are, sebagai bentuk pertama. To be past untuk am is are adalah was were, sedangkan bentuk ketiganya being. Sehingga past continuous
menggunakan to be bentuk kedua, past, was, dan were. Kenapa harus menggunakan to be? Dalam hal ini were. Alasannya karena kata kerja dasar study sudah diambil menjadi bentuk ing, studying, untuk menunjukkan sedang berlangsung, continuous. Sehingga kata kerja ini harus dibantu. Tidak lain dibantu dengan kata kerja bantu, yaitu to be past were. Dengan penjelasan tiap elemen pada rumus past continuous, diharapkan Anda sudah jelas terbentuknya kalimat They were studying English all day yesterday. Tentunya mudah kan bila dijadikan kalimat negatif, karena hanya menambah not pada to be were-nya. Sehingga kalimat negatifnya menjadi They were not studying English all day yesterday. Were not bisa disingkat dibacanya weren't. Tentunya mudah juga kan untuk menjadikan kalimat tanyanya, karena hanya menempatkan to be past were menjadi di depan subject they. Sehingga kalimat tanya atau interrogatifnya menjadi Were they studying English all day yesterday? Selanjutnya, supaya sempurna dan tidak salah dalam penggunaan past continuous, saya informasikan dalam kondisi apa saja past continuous bisa digunakan. Yang pertama, tentunya dalam kondisi yang sesuai telah dijelaskan, yaitu untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sedang dilakukan waktu lampau pada periode tertentu. Sebagai contoh, they were studying English all day yesterday. Yang kedua, bisa digunakan untuk suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di waktu lampau. Sebagai misal, at 9 p.m. yesterday, I was sleeping. Pada jam 9 malam kemarin, saya sedang tidur. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan kegiatan yang selama sedang berlangsung di waktu lampau, terdapat kejadian lain. Sebagai contoh kejadian, they were studying English when I arrived yesterday. Kemarin mereka sedang belajar bahasa Inggris waktu saya datang. Penggunaan yang keempat, untuk menyatakan suatu kejadian yang direncanakan. Tentunya juga terjadi di waktu lampau. Misal, I was planning to call you, but I forgot yesterday. Kemarin saya berencana mengontak Anda, tapi saya lupa. Yang kelima, bisa digunakan untuk menyatakan suatu permintaan dengan sopan. Sebagai contoh, I was wondering if you could help me. Berikutnya hal yang penting dalam penulisan kata kerja bentuk ing yang benar. Coba perhatikan kata kerja study menjadi studying, yang hanya menambah ing pada kata kerja dasarnya study. Ini sebagai ketentuan pertama. Ketentuan kedua, bila kata kerja dasar berakhir dengan huruf E, maka huruf E dihilangkan dulu, baru kemudian ditambah ing. Sebagai contoh, kata kerja make, membuat. Make menjadi making. Ketentuan ketiga, bila kata kerja dasar berakhiran dengan huruf IE, maka IE tersebut berganti menjadi Y, baru kemudian ditambah ing. Sebagai contoh kata kerja tie, mengikat, menjadi tying. Kemudian ketentuan keempat, bila kata kerja yang 3 huruf terakhirnya tersusun dari huruf mati konsonan, kemudian huruf hidup vokal, dan huruf terakhir konsonan, maka huruf terakhirnya menjadi double. Sebagai contoh kata kerja crop, memotong, menjadi cropping, dengan huruf P double. Yang terakhir penting untuk dimengerti bahwa hampir semua kata kerja statis tidak bisa digunakan menjadi kata kerja bentuk ing untuk
past continuous. Kata kerja statis yaitu kata kerja yang tidak memerlukan tindakan atau action. Sebagai misal, know, tahu. I was knowing Ani for 5 years. Maksudnya akan mengatakan, saya telah mengetahui Ani selama 5 tahun. Kalimat ini salah. Tentunya penggunaan yang benar adalah I have known Ani for 5 years. Sedangkan kata kerja dinamis yaitu kata kerja yang memerlukan tindakan atau action. Dan umumnya dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja dinamis ini. Seperti pada contoh kata kerja study, belajar, work, bekerja, write, menulis, dan lain-lain. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.